Sony, saat ini masih belum mendapat relawan program Tidur Sri. Apa yang ingin Anda sampaikan di konferensi ini? Program ini dapat sorotan dunia. Bisakah Anda beri jawaban? Kamu belum genap 18 tahun, gak memenuhi syarat relawan program Tidur Sri. 3 hari lagi bakal memenuhi syarat. Dalam program ini, kamu bakal masuk ke kapsul tidur selama 30 tahun dan ada kemungkinan gak bisa bangun lagi. Apa kamu yakin untuk jadi relawan pertama? Yakin. Setelah masuk kapsul tidur, kamu bakal terputus dari dunia ini. Apa masih ada orang disayangi yang sulit ditinggalin? Gak ada lagi. Baiklah, ini surat pernyataan. Tolong tanda tangan. 3 hari lagi bakal ada orang yang menjemput. Sri Firmansyah, kamu adik kandung Pak Sony, pencetus program Tidur Sri. Pak Sony, bisa jelasin perkembangan program ini? Penelitian ini disiapkan selama 5 tahun. Namanya diambil dari nama adikku, Sri Firmansyah. Penelitian ini akan berkontribusi pada ilmu sains. Kalau Pak Sony tahu kamu jadi relawan, dia pasti bakal sedih. Seluruh orang di kota Jenus tahu 3 putra keluarga Firmansyah paling sayang sama adiknya. Itu semua masa lalu. Aku pernah punya keluarga yang bahagia. Hari-hari itu kayak mimpi. Ayo pulang bareng kami. Mulai sekarang kita itu keluarga. Dari kecil aku dibesarin di panti asuhan. Mereka yang bawa aku pulang. Buat aku ngerti apa itu cinta. Bagus. Hari ini ulang tahun ke-10 yang Sri rayain bareng keluarga kita. Benar-benar, 2 tahun lagi putri kecil kita bakal genap 18 tahun. Nanti kita pastiin adik kita jadi cewek paling bahagia sedunia. Oke, janji harus ditepati ya. Ayo potong kuenya. Waktu itu beneran bahagia banget. Saking bahagianya sampai aku lupa semuanya ada batasnya. Kebahagiaan yang bukan milikku berakhir di usia 16 tahun. Siska, anak kandungku, akhirnya ibu menemukanmu. Ma, Bagus. Kedepannya papa nggak akan biarkan kamu terluka lagi. Tenang saja, semua kakakmu akan lindungi kamu. Aku hampir lupa, aku cuma anak angkat. Diam-diam nikmati kebahagiaan orang lain, pada akhirnya harus dikembalikan. dasar pencuri, merebut tempat orang lain. Akulah putri kandung keluarga Firmansyah. Siska, kami sudah pulang. Siska, Siska, kamu kenapa? sakit nggak? Adik, kenapa kamu dorong aku? Kalau kamu nggak suka aku pergi saja. Bukan gitu. Kamu sendirian jatuh dari tangga. Aku cuma nolongin kamu. Siska itu anak kandungku. Kamu cuma anak angkat. Beraninya kamu sakitin dia. Kamu nggak tahu Siska punya sakit jantung? Aku beneran kecewa sama kamu. Kenapa kamu jadi sejahat ini? Kami seharusnya gak jemput kamu kembali. Dasar gak tahu terima kasih. Kalau terulang lagi, keluar dari sini! Saat ini proses program Tidur Sri telah berhenti. Aku di sini mencari relawan dari masyarakat. Kami janjikan hadiah tertinggi untuk Anda dan keluarga Anda. Ini surat kematiannya. Mulai saat ini, nggak ada lagi Sri Firmansyah. Identitasmu akan dirahasiakan, termasuk Pak Sony dan keluargamu. Dalam 3 hari, kalau kamu menyesal, hubungi aku kapan saja. Terima kasih banyak. Kakak, aku mau jadi relawan pertamamu. Anggap saja balas budi ke keluarga Firmansyah. Siska, udah aku bilang, tunggu aja di rumah, nanti kita antar kamu check up. Iya, jantungmu kurang sehat, nggak boleh keluar sembarangan. Gak apa-apa kakak-kakak. Kalian sibuk banget. Aku gak mau nyusahin kalian lagi. Kamu adik kandung kita. Ya wajib dong, kita sayang. Tinggal 3 hari lagi, ulang tahunku yang ke-18. Mungkin saja ini ulang tahun terakhirku. Kok Sri ada di sini? Darah rendahku kambuh lagi. Sri! Kak, dadaku sakit. Siska, apa penyakit jantungmu kambuh lagi? Kakak, cepat jalan. Sri pasti pura-pura lagi. Kamu lupa dia sering pura-pura. Sekarang kita cepat jalan. Antar Siska ke rumah sakit. Kak, sakit banget. Kakak, Masih belum puas aktingnya?
Sana, pura-pura mati saja. Kalaupun aku besok hilang dari dunia ini, kayaknya kalian juga gak bakal peduli. Udahlah, semoga kalian bahagia selamanya. Dek, kamu kenapa? Jangan nakutin kami. Aku bakal cari dokter dari seluruh dunia buat kamu. Kamu pasti bakal sembuh. Ini semua salah kakak. Kakak nggak perhatiin kamu. Kakak, Jangan nangis, Dek. kakak. Birina, ternyata cuma mimpi. Aku bawain bubur kesukaanmu. Kamu sudah alami darah rendah selama 10 tahun. Kenapa nggak kasih tahu Tuan Muda? Dulu aku takut bikin mereka khawatir. Sekarang, nggak penting lagi. Irfan, cepat, kamar ini. Papa, Mama. Salah masuk kamar, Siska di sebelah. Kamu kenapa lagi? Sudahlah, jangan buang waktu di sini. Siska lagi nunggu kita. Enak banget. Padahal dulu kalian sangat dekat. Kok sekarang jadi gini? Nona, kamu beneran mau jadi relawan itu? Penelitian ini, perjuangan 5 tahun kakak pertama, juga hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Firmansyah. Birina, jaga rahasia ini ya. Nona, Merekam hari yang bahagia. Walaupun hari ini aku sakit, tapi semua keluargaku ada di sampingku. Sini Siska, mumpung masih hangat makan buburnya. Mama, ini masakin khusus buat aku. Tentu saja, orang lain mana dapat. Ayo, satu suap lagi. Sri, ibu masakin bubur buat kamu. Aku paling suka bubur buatan ibu. Kalau kamu ingin bubur, ibu bikin tiap hari. Enak nggak? Punya ibu enak banget. Ayo, makan buburnya. Semua keluargaku ada di sini sekarang. Padahal udah larang mereka datang, tapi mereka semua khawatir banget. Kamu kan satu-satunya adik perempuan kami. Mana mungkin biarin kamu sendirian di ruang rawat. oh ini rasanya jadi anak spesial. Aku juga pengen banget dimanja. Punya 3 kakak cowok, bahagia banget. Aku juga pengen banget jadi adik mereka. Gak bisa, soalnya aku satu-satunya adik mereka. Hari ini aku datang duluan, adik harus naik mobilku. Kemarin giliran kamu, sekarang pasti giliran aku. Aku nggak bisa lihat, kasih jalan sedikit. Adik, sini. Udahlah, kalian berhenti ribut kayak begitu. Lebih baik kita pulang bareng, ya? Ayo. Dari awal, di keluarga ini, aku cuma pengganti. Halo? Apa? Relawannya sudah dapat? Sudah 5 tahun, akhirnya ketemu juga. Siapa dia? Pak Sony, relawan itu... Sony, Anda sudah perintahkan identitas relawan harus dirahasiakan. Siapapun gak boleh bocorin, termasuk Anda. Benar. Peraturan gak boleh dilanggar. Keluarga relawan harus dijaga. Semua biayanya ditanggung keluarga Firmansyah. Pak Sony, di data relawannya ditulis dia yatim piatu. Yatim piatu? Kalian temenin Siska dulu. Aku mau jenguk Sri bentar. Berhenti. Siska itu adik kandungmu, dan dia itu masih sakit. Gak apa-apa, Papa. Aku udah biasa sendiri. Siapa tahu adik lebih butuh ditemenin. Sri sudah bareng kita 12 tahun. Sekarang di rumah sakit, masa gak jenguk bentar? Aku juga ikut. Birina, dulu waktu aku di panti asuhan, gak pernah berharap punya keluarga. Tapi Tuhan kasih aku hadiah buat aku bisa ketemu mereka. Aku baru sadar, ternyata hidup bisa manis. Tapi gula yang sudah basi
Rasanya kayak racun. Kalau bisa milih ulang, aku gak mau lagi jadi keluarga mereka. Sri Firmansyah, jadi selama ini keluarga Firmansyah bikin kamu tersiksa? Kakak, Kita harusnya dengerin kata ayah dan ibu, gak perlu jenguk kamu. Jadi gak bakal dengar perkataan kejam kayak gini dari kamu. Kamu buat aku kecewa. 12 tahun ini, kita anggap kamu adik kandung. Kamu beruntung jadi anak keluarga Firmansyah. Setelah susah payah naik, kamu masih belum puas. Apa maksudmu? Jelaskan. Apa maksud ucapanmu tadi? Nona, bukan maksudnya gitu. Dia anggap keluarga Firmansyah lebih penting dari nyawanya sendiri. Bahkan sampai... tadi itu aku asal ngomong. Kakak-kakak, jangan marah ya. Sudahlah. Lagian dari dulu kalian juga gak suka aku. Kali ini juga gak beda kok. Tuan muda kedua. Pencocokan kornea mata cocok. Kamu serius? Benar sekali. Syukurlah, Kak. Akhirnya kamu bisa lihat lagi. Sri, aku bisa lihat dunia lagi. Nanti aku gak mau lagi dengar kamu bilang mau jadi mataku. Kak, hati-hati ada tangga. Kak, jangan takut. Aku bakal jadi matamu. Oke. Kalau gitu, kakak bantu aku lihat dunia lebih banyak lagi. Permisi. Apa boleh minta tolong? Iya, silahkan. Tolong seminggu lagi donorin kornea mataku. Donor kornea mata. Sudahlah. Hari ini keluarga Firmansyah dapat kabar baik. Jangan gara-gara hal ini malah gak senang. Kabar baik. Kamu belum tahu ya? Program Tidur Sri sudah dapat relawan yang cocok. 3 hari lagi kami persiapkan pesta syukuran buat rayain kabar bahagia ini. Memang harus dirayain. 3 hari lagi pas hari ulang tahunku. Kalian pasti lupa kalau tahu relawannya itu aku. Kalian bakal sedih sedikit aja nggak? Kamu jangan lupa hadir. Soalnya program itu menggunakan namamu. Oke. Tuan muda ternyata diam-diam sudah siapin kejutan ulang tahun buatmu. Kayaknya mereka masih peduli padamu. Gimana kalau... Suka nggak? Cantik banget. Hak tinggi sebagus ini harusnya cuma putri yang bisa pakai. Sri juga seorang putri. Nanti pas kamu 18 tahun, kakak bakal pesenin sepasang sepatu kaca yang cuma ada 1 di dunia. Ini bukan ukuranku. Kenapa kamu suka curi barang orang sih? Ini sepatu yang kakak pesan khusus untukku. Sudah kotor gara-gara tanganmu. Ternyata bukan buatku. Kakak, Mana sopan santunmu? Kenapa ambil barangnya Siska? Maaf, aku pikir itu untukku. Kepedean banget. Apa semua barang di rumah ini untukmu? Sebenarnya aku yang kegeeran. Kalian gampang banget berjanji. Hanya aku yang anggap serius janji itu. kalau adik suka, kasih saja ke dia. Lagian aku juga gak pantas pakai sepatu cantik itu. Sembarangan. Asal anak ibu suka, jangankan sepatu hak tinggi. Seluruh isi toko pun ibu akan beli untukmu. Mama, Sri Firmansyah, sepatu saja mau kamu rebut dari Siska. Di rumah ini, gak semua yang kamu mau bisa didapatkan. Iri hati dan serakah banget. Bersihin sepatunya. Dan minta maaf ke Siska. Sri, coba bilang ke Papa. Apa permintaanmu tadi? Kalau kamu mau bintang di langit, Papa akan ambilkan untukmu. Anak kesayangan kita pantas dapat yang terbaik. aku cuma mau keluarga kita selalu bersama. Oke. Pinter banget. Hanya aku yang gak bisa lepasin masa lalu. Mereka lah yang sebenarnya keluarga. Biar aku saja yang bersihin buat Nona Siska. Birina, aku saja. Sudah, gak usah dibersihin lagi. Lain kali jangan ulangi. Gak bakal ada lain kali kok.
Makasih ya kan sudah kasih aku sepatu. Aku suka banget. Aku pasti akan pakai ke pesta perayaanmu. Sudah. Kalau kamu juga suka, kakak bisa pesenin lagi buat kamu. Makasih ya, Kak. Nggak usah. Nggak tahu diri banget.